Penyelidikan kasus penculikan dan penganiayaan seorang pedagang bakso di Jalan Cienteng, Kota Tasikmalaya, akhirnya mencapai babak krusial. Tepat pada Rabu, 22 April 2026, Polres Tasikmalaya Kota resmi membuka tabir identitas para pelaku yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Kasus yang bermula dari perselisihan sepele di sebuah warung bakso ini telah berkembang menjadi perhatian luas masyarakat Priangan Timur. Setelah melalui rangkaian pemeriksaan maraton, 4 orang pria yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka kini resmi mendekam di ruang tahanan Polres Tasikmalaya Kota. Polisi menegaskan bahwa para tersangka yang terlibat dalam pengeroyokan pedagang bakso bernama Sutarno adalah pria-pria dewasa. Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota, AKP Herman Saputra, membeberkan 4 identitas tersangka secara rinci. Mereka adalah Muhammad, Gilang Suci Ramdhani, Rifki Taufik, dan Fahmi Zulfikar. Semua tersangka ini diketahui telah berusia di atas 25 tahun. Identitas ini mematahkan spekulasi awal yang menduga pelaku adalah gerombolan remaja bawah umur. Sebagai pria dewasa, tindakan mereka yang melakukan pemukulan berulang kali hingga memberikan balsem dan abu rokok kepada korban, dipandang sebagai pelanggaran hukum yang sangat serius. Keempat pria ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Pertanyaan besar mengenai apa yang memicu kemarahan sedemikian hebat akhirnya terjawab. Berdasarkan hasil interogasi kepolisian, motif utama para tersangka adalah rasa solidaritas keluarga yang salah arah. Keempat tersangka ternyata masih memiliki ikatan kerabat dengan Elma, wanita berusia 23 tahun yang terlibat perselisihan awal dengan Sutarno. Salah satu dari tersangka bahkan merupakan kekasih dari Elma. Polisi menjelaskan bahwa aksi penyerangan ini bersifat spontanitas. Segalanya bermula ketika Elma dan kekasihnya pulang ke rumah usai berselisih dengan Sutarno di warung bakso. Para tersangka langsung tersulut. Tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pemilik warung, mereka langsung memutuskan untuk memberi pelajaran. Penuturan Elma dan kekasihnya menjadi bahan bakar yang membakar nalar sehat para pelaku, hingga mereka bergegas menuju lokasi dengan niat melakukan kekerasan fisik. AKP Herman Saputra menjelaskan bahwa setiap tersangka memiliki peran masing-masing saat kejadian berlangsung. Ada yang berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang memobilisasi para tersangka menuju warung bakso Sutarno, dan ada yang menjadi eksekutor utama dalam melakukan pemukulan dan tendangan kepada Sutarno. Kekerasan ini tidak hanya berhenti di satu tempat. Para pelaku berperan aktif membawa paksa Sutarno dan keponakannya, Fajar, ke kediaman Elma untuk melakukan intimidasi. Peran mereka dalam menggunakan balsem dan abu rokok untuk memaksa korban mengakui tuduhan asusila juga tengah didalami secara spesifik. Pembagian peran ini menunjukkan adanya kerjasama di antara para tersangka dalam melakukan tindak pidana penganiayaan. Kepolisian terus menyusun berkas perkara berdasarkan peran-peran ini untuk memastikan setiap tersangka mendapatkan tuntutan hukum yang proporsional sesuai dengan kadar keterlibatan mereka dalam menyiksa pedagang bakso tersebut. Setelah melewati masa-masa kritis dan pemeriksaan intensif, kabar baik datang dari pihak korban. Sutarno dan keponakannya, Fajar Kristianto, kini telah diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing. Meski luka fisik mulai berangsur pulih, trauma psikologis akibat diculik dan dipaksa mengakui perbuatan yang diduga tidak dilakukan tentu masih membekas dalam. Kepulangan mereka diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan mental di tengah dukungan keluarga besar. Sementara itu, nasib Elma, sosok yang menjadi pemicu keributan ini, masih menggantung. Statusnya saat ini masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Menariknya, polisi menyebutkan ada 2 laporan berbeda yang berkaitan dengan kasus ini. Elma tidak lantas bebas dari pantauan hukum, penyidik unit PPA masih menelusuri sejauh mana keterlibatannya dalam memprovokasi para tersangka atau laporan asusila yang sempat ia layangkan. Polisi berkomitmen untuk tidak gegabah, namun tetap tegas jika nantinya ditemukan alat bukti baru yang menunjukkan adanya tindak pidana lain yang dilakukan oleh sosok wanita tersebut. AKP Herman Saputra mengeluarkan pernyataan tegas bahwa jika dalam pengembangan penyidikan ditemukan indikasi keterlibatan pelaku lain, pihak kepolisian tidak akan ragu untuk melakukan penangkapan tambahan.